Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Tim SAR gabungan berjibaku melewati jalanan terjal di tengah kondisi cuaca yang tidak bersahabat untuk mengevakuasi jenazah korban pesawat jatuh menuju ke lokasi penjemputan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya untuk Anda. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama singkatnya bersama saya Tiara. Informasi pertama pemirsa, tim SAR gabungan menemukan korban kedua serta sejumlah barang pribadi pegawai KKP yang menjadi korban pesawat jatuh di Gunung Bulu, Saraung, Sulawesi Selatan. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan mempersiapkan skema evakuasi udara yang bisa dijangkau helikopter. Tim SAR gabungan menemukan korban kedua jatuhnya pesawat Indonesia Air Transport ATR 42500 PKTHT. Korban tersangkut pohon pada lereng curam di kedalaman 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban, seorang perempuan, mengenakan pakaian berwarna hitam, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Diketahui dalam manifest pesawat, terdapat dua orang pramugari, yakni Florencia Lolita dan Esther Aprilita. Selain menemukan korban, tim juga mendapati barang pribadi termasuk pakaian pegawai KKP. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, serta relawan terus bergerak meski cuaca kurang mendukung. hujan badai ini, tapi kita paksa naik untuk tetap mencari. Artinya ada 7 tim sekarang. Ya, dan ada juga yang sudah bermalam. Dari tadi malam mereka sudah standby di sana karena untuk mengejar kalau ada terang. Tim SAR juga tengah mempersiapkan skema evakuasi udara yang bisa dijangkau helikopter di kondisi cuaca yang tidak menentu. Tim SAR gabungan saat ini menyiagakan 3 helikopter milik TNI AU, Basarnas, dan Polri, serta memetakan titik evakuasi korban pesawat jatuh. Dari Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, Abdillah MS, TV One, mengabarkan. Evakuasi korban kedua jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu, Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami kendala cuaca buruk. Hujan lebat disertai angin kencang serta kabut tebal mengadang langkah tim SAR gabungan mengevakuasi korban kedua pesawat ATR 42500. Medan terjal dan licin semakin memperberat proses evakuasi sehingga keselamatan personil menjadi pertimbangan utama. Kendati dihadang cuaca buruk, evakuasi akan dilanjutkan setelah kondisi cuaca dinyatakan benar-benar aman. Kami saat ini sedang mengumpulkan informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ELT-nya bekerja apa tidak? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ELT-nya ikut hancur sehingga tidak berfungsi. Bukan ELT-nya rusak, menyebabkan pesawatnya. Ya, kita akan bergabung dengan Faisal Rinaldi, pemirsa langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan untuk perkembangan terbaru dari evakuasi korban pesawat ATR 42500. Selamat malam Faisal, apa yang saat ini tengah berlangsung di lokasi Anda?
Ya, Tiara tadi baru saja sudah berhasil dilakukan proses evakuasi dari salah satu korban yang ditemukan, yakni korban dengan berjenis kelamin perempuan. Di mana tadi untuk korban sudah berhasil dievakuasi dan juga sudah dibawa ke posko tim SAR gabungan yang berada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tadi sekitar pukul 8 malam atau tepatnya pukul 20 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Setelah dibawa ke sini atau setelah berhasil dievakuasi tadi, lalu untuk korban berjenis kelamin perempuan ini memang saat ini sudah dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Di mana nantinya di Rumah Sakit Bayangkara tim DVI dari Polda Sulawesi Selatan memang akan mengidentifikasi lebih lanjut terkait dengan identitas korban yang berjenis kelamin perempuan itu. Karena memang hingga saat ini Tiara dan juga pemirsa untuk identitasnya memang belum disampaikan oleh tim SAR gabungan. Korban berjenis sudah berhasil dievakuasi pada malam ini. Kemudian dapat kami informasikan pula Tiara dan juga pemirsa, sementara itu lainnya sudah berhasil ditemukan. Memang saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan karena memang ada beberapa kendala Tiara dan juga pemirsa yang dihadapi oleh tim SAR gabungan seperti misalnya tim dari Basarnas, TNI Polri dan lain sebagainya dalam melakukan proses evakuasi ini. Satu korban jenis kelamin laki-laki, informasi terakhir yang kami dapatkan sudah sampai di kawasan atau kampung baru ya. Memang saat ini masih terus dilakukan proses evakuasi yang akan dibawa ke sini lalu nantinya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi lebih lanjut. Karena memang yang disampaikan oleh tim SAR gabungan atau petugas yang berada di sini bahwa untuk lokasi atau medan di Gunung Bulu Sarawung ini memang sangatlah ekstrim. Seperti misalnya tanjakan, kemudian juga jalan yang licin, tentunya ditambah dengan cuaca yang di sini memang tak menentu. Ini yang membuat tim SAR gabungan sedikit kesulitan untuk melakukan proses evakuasi atau khususnya untuk membawa jenazah yang sudah ditemukan pada minggu lalu. Total Tiara dan juga pemirsa memang hingga saat ini total jenazah yang sudah ditemukan sudah 2 orang, yakni satu berjenis kelamin laki-laki dan juga satu berjenis kelamin perempuan. Namun yang memang saat ini sudah berhasil dievakuasi dan juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara baru satu korban dengan jenis kelamin perempuan. Sementara hingga saat ini Tiara dan juga pemirsa tim SAR gabungan memang masih terus melakukan evakuasi pencarian korban untuk bisa menemukan sisa korban yang saat ini masih belum ditemukan karena memang sampai dengan saat ini masih ada sekitar 10 lainnya yang masih dinyatakan hilang. Untuk hari ini sendiri Tiara dan juga pemirsa, tim SAR gabungan memang membagi atau memberangkatkan setidaknya ada 7 tim yang memang dipisah beberapa titik untuk bisa mencari para korban. Di mana dari 7 tim tersebut dibagi menjadi 2 tim evakuasi dan juga 5 tim pencarian. Dan memang ini terus dilakukan oleh tim SAR gabungan atau tim pencari korban untuk bisa melakukan evakuasi atau untuk bisa menemukan para korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan karena untuk saat ini belum bisa dikatakan oleh tim SAR gabungan sampai kapan proses pencarian korban atau evakuasi ini akan dilakukan karena memang tim SAR gabungan terus-menerus sampai dengan malam hari, bahkan mereka sampai menginap di lokasi kejadian untuk bisa menemukan para korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Untuk sementara demikian Tiara, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Faisal, untuk keluarga korban, apakah seluruhnya sudah hadir di posko untuk memberikan data-data yang diperlukan? Ya, Tiara, untuk di posko tim SAR gabungan ini dapat kami informasikan memang untuk malam ini memang tidak ada lagi keluarga yang datang ke sini karena memang tadi informasi yang kami dapatkan sempat ada beberapa keluarga korban yang menunggu di posko tim SAR gabungan ini untuk memantau proses evakuasi sudah berjalan sampai dengan mana. Karena menurut informasi yang kami dapatkan untuk beberapa keluarga saat ini atau tepatnya pada siang hari memang menunggu di Rumah Sakit Bayangkara sekaligus untuk bisa memberikan data-data pribadi para korban ini seperti misalnya postmortem dan juga post antemortemnya untuk nantinya bisa dicocokkan oleh tim DVI dari Polda Sulawesi Selatan ketika korban tersebut sudah berhasil dievakuasi dan juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Tiara. Baik, Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Faisal, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, keluarga pramugari pesawat ATR 42500 Esther Aprilita mendatangi posko Greeters Meeters di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Esther Aprilita sempat meminta maaf kepada sang ayah sebelum tragedi menimpa pesawat tempatnya bekerja. Ayah pramugari Esther, Adi Saputra, mencari informasi terbaru terkait pencarian korban pesawat ATR 42500 di posko Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Adi Saputra tetap tegar dan berharap putri sulungnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelum tragedi terjadi, Esther Aprilita sempat berkomunikasi dengan sang ayah pada Jumat malam. Adi menceritakan putri sulungnya sempat meminta maaf kepadanya, sesuatu yang jarang dilakukan sebelumnya. Jumat malam. Ya, infonya mereka mau kemana, Pak? Izinnya? Ya kalau dia kan standby-nya di Halim. Ya dari Halim mungkin ke Jogja. Kita nggak tahu gitu. Itu komunikasi terakhir. Iya, Pak. Ada dia minta maaf sih kalau ada salah gitu. Iya. Sudah berapa lama bertugas sebagai pramugari, Pak? 6 jalan ke-7. Oh, sudah 7 tahun ya? Iya, hampir 7 tahun. Proses pencarian korban pesawat jatuh terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep. Pihak keluarga korban pun masih menunggu kepastian dan berharap adanya kabar baik dari tim pencarian. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One, mengabarkan. Co-pilot pesawat ATR 42500 atas nama Farhan Gunawan kini menjadi sorotan lantaran smartwatch atau jam tangan yang dikenakannya terdeteksi masih aktif. Pihak kerabat berharap pencarian kru dan penumpang pesawat di Gunung Bulu Sarau menemukan titik terang. Smartwatch atau jam milik co-pilot pesawat ATR 42500 Farhan Gunawan terdeteksi masih aktif dan merekam ribuan langkah kaki usai pesawat menabrak lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang tersinkronisasi dengan ponsel korban, perangkat tersebut mencatat aktivitas pergerakan hingga 13.647 langkah pada Minggu 18 Januari. Hal ini disampaikan Fitri Kandades Hasibuan yang mewakili pihak keluarga. Fitri berharap pencarian di lokasi kejadian jatuhnya pesawat membuahkan hasil. Jadi saya minta tolong ke media bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan. Hingga kini fokus pencarian dan evakuasi pesawat ATR 42500 terus dilakukan di area lereng Gunung Bulu Sarau, Sulawesi Selatan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Dalam operasi tangkap tangan OTT di Pati, Jawa Tengah, KPK menemukan uang sebesar 2,6 miliar rupiah yang berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa. Uang tersebut dikumpulkan untuk Bupati Sudewo melalui 3 orang kepala desa yang merupakan tim sukses Sudewo. Dalam kasus ini, pemirsa, Sudewo mematok 125 juta sampai 150 juta rupiah untuk jabatan tertentu.
Uang tersebut wajib dibayarkan, jika tidak Sudewo CS mengancam menyetop pembukaan jabatan perangkat desa. Selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga menetapkan 3 tersangka lain, yakni Kades Karangdowo Abdul Suyono, Kades Arumanis Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Sudewo langsung ditahan KPK. Saudara YON selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jaken dan Saudara Jion selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Jion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Jion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Jion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Jion ini dinaikin, ya tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dan dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya, tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Jion dan saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para caperdes untuk kemudian diserahkan kepada Yon yang selanjutnya diduga akan diteruskan kepada saudara SDW. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari hari ini ya sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Iya, lantas bagaimana jalannya pemeriksaan Bupati Pati Sudewo oleh KPK? Informasi terbaru akan dikabarkan rekan kami Celia Alexandra yang saat ini berada di gedung KPK. Celia, silakan. Baik, benar sekali Tiara Harahap, seperti yang tadi sempat Anda sampaikan, memang pemeriksaan setelah 1 kali 24 jam setelah memang Bupati Pati Sudewo ini terjaring operasi tangkap tangan pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 Januari kemarin. Kemudian tadi KPK sudah merilis bagaimana kemudian status dari Bupati Pati Sudewo yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan kemudian yang dilakukannya untuk pengisian jabatan perangkat desa pada periode akhir 2025 sampai dengan 2026 kemarin. Tak hanya Bupati Pati Sudewo, ada 3 orang tersangka lainnya yang merupakan Kepala Desa Arumani Sumarjiono, kemudian Kepala Desa Karanggrowo Abdul Suyono, dan juga Kepala Desa Sukorukun, yakni Karjan. Dan untuk mengetahui pemirsa di mana memang 3 kepala desa ini sengaja dipilih oleh Bupati Pati Sudewo untuk ditempatkan dalam sebagai kepala desa tersebut untuk melancarkan aksinya, yang dimana Bupati Pati Sudewo ini menginstruksikan untuk meminta sejumlah dana atau melakukan pemerasan terhadap 601 calon kepala desa di Pati, Jawa Tengah dengan nominal 165 juta sampai dengan 225 juta rupiah. Tentu saja angka 165 sampai dengan 225 juta ini sudah di markup oleh tim 8 yang ia sebut tim 8 ini sebagai tim sesnya sebelumnya untuk melakukan pemerasan tersebut dengan patokan bayaran ataupun uang jual beli jabatan ini yang ditetapkan oleh Bupati Sudewo ini sebesar 125 sampai dengan
150 juta rupiah sebelumnya. Dan hingga saat ini pemirsa, tadi juga KPK sudah merilis bahwa sudah mengamankan sejumlah bukti, ada 2,6 miliar rupiah yang memang ini adalah dana hasil pemerasan dan juga ancaman yang dilakukan oleh Bupati Pati Sudewo di Kecamatan Jaken. Pemirsa, ini masih satu kecamatan saja, namun sudah terkumpul sebanyak 2,6 miliar rupiah. Tadi juga KPK akan terus mendalami pemirsa kemana kemudian arah uang sebesar ini yang kemudian dikumpulkan oleh Bupati Pati Sudewo dan akan digunakan untuk apa. Ini yang juga masih didalami oleh KPK terhadap Bupati Pati Sudewo dan juga 3 tersangka lainnya. Tapi bukan hanya Bupati Pati Sudewo saja yang kemudian tadi dirilis oleh KPK. KPK juga merilis OTT lainnya, status dari Wali Kota Madiun, Maidi, yang juga terjaring operasi tangkap tangan pada tanggal 19 Januari kemarin. Di mana Maidi ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus fee proyek dan juga dana CSR bersama-sama dengan 2 tersangka lainnya. Artinya ada 3 tersangka dalam kasus fee proyek dan juga dana CSR. 2 tersangka lainnya ini adalah RR sebagai pihak swasta dan satunya lagi adalah TM yang merupakan Kepala Dinas PUPR di Madiun, pemirsa. Tapi bukan hanya menetapkan sebagai tersangka dari free proyek dan juga dana CSR saja. Tadi juga KPK sudah merilis bahwa Wali Kota Madiun ini juga melakukan gratifikasi pada periode sebelumnya. Karena ia menjabat 2 periode, yakni dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dan juga pada tahun 2025 sampai dengan periode 2030 nanti. Di mana pemirsa di tahun 2019 ia juga sudah melakukan gratifikasi dengan total 1,1 miliar rupiah sampai dengan periode pada tahun 2022. Namun tadi setelah kemudian KPK merilis, kami juga sempat melakukan doorstop begitu kepada Wali Kota Madiun untuk mempertanyakan mengenai bukti yang kemudian diamankan oleh KPK sebesar 550 juta rupiah. Ia kemudian mengatakan bahwa tidak tahu menau mengenai uang tersebut. Begitupun ia juga membantah adanya gratifikasi yang ia terima sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 kemarin. Hingga saat ini pemirsa, keduanya dari kedua kasus ini, baik Bupati Pati Sudewo dan juga Wali Kota Madiun, Maidi, ini sedang ditahan oleh KPK selama 20 hari ke depan. Sementara demikian, Tiara. Celia Alexandra melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih Celia, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara itu KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan dengan menangkap Wali Kota Madiun Maidi beserta sejumlah pihak lainnya. Operasi senyap KPK itu terkait dugaan suap proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan dana CSR. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Selain Wali Kota Madiun, KPK juga menangkap 8 orang lainnya. Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun, Wali Kota Madiun beserta 8 orang lainnya dibawa KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan aliran dana fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Terkait dengan perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan oleh kepala daerah atau wali kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan kota Madiun. Ada yang juga kemudian di kamuflase ya, menggunakan modus-modus CSR. Nah, nanti konstruksi lengkapnya seperti apa kami akan sampaikan dalam konferensi pers sore ini, termasuk juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Wali Kota Madiun dan 8 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Gedung Merah Putih KPK untuk menentukan status hukumnya. Dari Madiun, Jawa Timur dan Jakarta, Miftahul Ervan, Ninda Febiola, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa 3 ahli yang diajukan oleh tersangka kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo. Informasinya usai jeda.
Pemirsa, pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan di bidang kehutanan, perkebunan, dan tambang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Investigasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH membuktikan 28 perusahaan tersebut telah melanggar hukum dan atau merusak lingkungan. Pemerintah menegaskan langkah ini menjadi bentuk komitmen perlindungan hutan serta upaya pencegahan bencana lingkungan di masa mendatang. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Jadi kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Lapak barang bekas yang juga dijadikan tempat tinggal di kawasan Pademangan, Jakarta Utara ludes terbakar. Pademangan Timur, pinggirnya kebakaran. Kobaran api pun membesar dan langsung merambat ke bangunan sekitarnya hingga ludes terbakar. Peristiwa itu terjadi saat warga sekitar tengah beraktivitas. Warga dikagetkan dengan teriakan seorang wanita yang meminta tolong ketika api sudah mulai membesar. 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan 85 personil Gulkarmat Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi kejadian. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik dari stop kontak saat digunakan. Kawanan pencuri sepeda motor bersenjata api kepergok warga saat akan beraksi di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku menembakkan senjata api saat aksinya digagalkan oleh warga. Setelah mengeluarkan 2 kali tembakan, 2 pelaku kabur melarikan diri. Korban melaporkan kasus pencurian sepeda motor bersenjata api ini ke Polsek Curug. Warga berharap pelaku pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan ini segera tertangkap. Sebuah truk Fuso bermuatan sapi mengalami kecelakaan beruntun di pintu masuk pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 kendaraan tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang luka berat. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan sapi bernomor polisi BE8311PR melaju di turunan curam menuju pintu masuk pelabuhan Bakauheni. Saat kondisi lalu lintas sedang padat, truk tersebut kehilangan kendali akibat remblong dan menabrak 2 kendaraan yang berada tepat di depannya. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, petugas kepolisian Satlantas Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP sekaligus juga mengevakuasi badan truk dan muatan padi yang masih berserakan di bahu jalan. Polda Metro Jaya memeriksa 3 ahli yang diajukan oleh tersangka kasus ijazah Joko Widodo Roy Suryo. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan 7 saksi dan ahli yang meringankan. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa saksi meringankan dan ahli yang diajukan oleh tersangka dari klaster kedua kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.
Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 7 saksi ahli hari ini. Namun baru 3 ahli yang memenuhi panggilan penyidik, sementara 4 ahli lainnya akan dijadwalkan ulang sebelum akhir bulan ini. 3 ahli yang hadir yaitu Profesor Tono Saksono sebagai ahli pengukuran geodesi, Profesor Zainal Mutakin sebagai ahli bedah saraf, serta Profesor Henry Subiakto sebagai ahli komunikasi yang juga terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ITE. Kita mulai dengan pemeriksaan ahli dan saksi. Berdasarkan undangan, seharusnya ada 3 saksi yang akan diperiksa, kemudian ada 7 ahli. Tetapi dari 3 saksi itu kebetulan mereka saat ini sedang ke Solo untuk menjadi saksi pula di sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian dari 7 ahli yang dipanggil, 3 hari ini memenuhi panggilan, tetapi nanti sisanya akan dipending kira-kira sebelum akhir bulan ini. Sementara itu, sejumlah ahli lain belum dapat memenuhi panggilan penyidik hari ini. Pada 26 Januari mendatang dijadwalkan Rocky Gerung akan memberikan keterangan sebagai ahli. Selain itu, ahli pidana Didit Wijayanto dan Ridho Rahmadi sebagai ahli kecerdasan buatan juga akan memberikan keterangan. Dari Jakarta, Prita Zega, Dani Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, angin puting beliung merusak SPBU dan sejumlah bangunan lainnya di Desa Sukolilo, Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur. Informasinya usai jeda. Pemirsa, angin puting beliung merusak SPBU dan sejumlah bangunan lainnya di Desa Sukolilo, Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur. Warga merekam video saat angin puyuh menerjang sebuah SPBU dan bangunan-bangunan di sekitarnya sekitar pukul 1 siang tadi. Selain SPBU, terpaan angin juga merusak sebuah gedung penggilingan padi, deretan warung, dan sejumlah rumah warga. Warga mengaku sempat ketakutan ketika angin puyuh bertiup selama sekitar 5 menit. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai sekitar 25 juta rupiah. Kita ke kabar lain, pemirsa. Di tengah agenda kunjungan kerja ke London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas melalui video conference untuk membahas perkembangan penertiban kawasan hutan nasional. Rapat diikuti sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta, diantaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Adgas, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara di London, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Rapat terbatas berlangsung sekitar 2 jam dengan agenda pembahasan perkembangan satuan tugas penertiban kawasan hutan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 2005. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini masih dalam batas terkendali. Meski sempat mendekati level terendah, dampaknya terhadap ekonomi nasional dinilai masih minimal. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini masih dapat dikelola melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ada. Secara year to date, rupiah tercatat melemah sekitar 3%. Angka tersebut dinilai masih dalam koridor aman dan belum memberikan dampak signifikan terhadap fundamental ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan akan terus menjaga stabilitas ekonomi serta mengawal kepercayaan pasar dan investor di tengah dinamika global.
Atau bentuknya kembang sentral apa yang terjadi ketika kapital masuk ke sini besar, kenapa rupiahnya melemah? Nanti saya tanya mereka nih, karena saya nggak bisa intervensi untuk kebijakan license kan otoritas bank sentral. Mungkin kalau kebijakan dari Kemenkeu udah assess mungkin dampaknya pelemahan rupiah ini pada ekonomi dan apa ya antisipasinya untuk menjaga fundamental ekonomi, Pak. Kalau untuk melemahkan kalau dilihat dari persentase yang sedikit ya dibanding level sebelumnya, jadi harusnya sistem sudah terbiasa. Jadi kalau dilihat dari persentase ekonomi akan begini. Tapi yang penting adalah gini, ketika fondasi ekonomi kita perbaiki dulu, ekonomi nanti di dalam media akan meningkat, orang akan melihat tuh ekonominya bagus, investor akan balik ke sini termasuk investor asing. Anda lihat di mana-mana akan menaikkan. Masa-masa nggak mungkin naik kalau nggak ada investor asing yang masuk sini juga. Jadi harusnya kalau lihat dari industri supply doang nanti agak kekurangan ya. Cuman Anda mencari ke bank sentral apa yang terjadi saya nggak tahu. Ex-anggota Brimopolda Aceh Bribda Muhammad Rio viral di media sosial setelah diketahui bergabung menjadi tentara bayaran di Rusia. Ternyata status Rio telah dicatat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai personel kepolisian. Ex-anggota Brimopolda Aceh Bribda Muhammad Rio kini viral karena tampilan yang berbeda dengan seragam bercorak ciri tentara Rusia sambil menyandang senapan serbu. Keputusan Rio untuk bergabung dengan militer asing jadi polemik karena banyak pihak mempertanyakan status kewarganegaraannya. Diketahui status Rio telah dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai personil kepolisian di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden akan otomatis kehilangan status kewarganegaraannya. Orang siapapun, mau anggota BRIMOB, mau warga negara orang biasa, kalau dia bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden, kewarganegaraannya otomatis hilang. Nah, clear ya? Otomatis sama Satria Kumbara, otomatis hilang. Kemarin kan Satria Kumbara sempat minta tolong untuk... Ya, tapi mau dia apa? Undang-undangnya begitu. Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri? Ya, dia harus tetap ada jalannya, tapi harus lewat proses, dia harus bermohon lagi. Namanya naturalisasi biasa. Jadi kayak orang asing mau jadi warga negara Indonesia, dia harus begitu. Mengajukan dari awal. Mengajukan dari awal. Pemerintah hingga kini belum menerima komunikasi lanjutan dari individu yang terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri. Tim TV One mengabarkan. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias warga dan pedagang saat melakukan kunjungan ke Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Wapres Gibran bersama Wakil Gubernur Jawa Barat didampingi Forkopimda Kota Tasikmalaya menyambangi sejumlah kios pedagang. Di setiap kios warga Wapres Gibran maksud kami ini menyapa dan berbincang dengan para pedagang yang sedang berjualan. Wapres Gibran juga menanyakan harga barang dagangan serta memborong sejumlah dagangan milik para pedagang. Dalam kunjungan kerja di Kota Tasikmalaya, Wapres Gibran juga dijadwalkan mengunjungi RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, SMAN 2 Kota Tasikmalaya, serta Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kabar menarik sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Hujan lebat disertai angin kencang serta kabut tebal mengadang langkah tim SAR gabungan mengevakuasi korban kedua pesawat ATR 42500. Kendati dihadang cuaca buruk, evakuasi akan dilanjutkan setelah kondisi cuaca dinyatakan benar-benar aman. Medan terjal dan licin semakin memperberat proses evakuasi, sehingga keselamatan personil menjadi pertimbangan utama.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga menetapkan 3 tersangka lain yakni Kades Karangdowo, Abdul Suyono, Kades Arumanis, Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Dalam operasi tangkap tangan OTT di Pati, Jawa Tengah, KPK menemukan uang sebesar 2,6 miliar rupiah yang berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Sudewo langsung ditahan KPK. Polda Metro Jaya memeriksa saksi meringankan dan ahli yang diajukan oleh tersangka Roy Suryo CS dari klaster kedua kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. 3 ahli yang memenuhi panggilan penyidik, sementara 4 ahli lainnya akan dijadwalkan ulang. Pada 26 Januari mendatang, dijadwalkan Rocky Gerung akan memberikan keterangan sebagai ahli. Selain itu, ahli pidana Didit Wijayanto dan Ridho Rahmadi sebagai ahli kecerdasan buatan juga akan memberikan keterangan. Ya, demikian kabar utama malam ini pemirsa. Jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk kabar penting terbaru lainnya. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum, Sarung Al Samsi,